Sahabat Excellent, agar kita bisa meraih puncak, kita tentunya harus melalui satu jalan di mana harus ada tonjolan-tonjolan batu, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan itu kita juga bisa sebut sebagai hambatan-hambatan ataupun tantangan ataupun kendala. Nah, kita tanya yuk, kira-kira apa sih tantangan-tantangan atau kendala apa yang dihadapi oleh Pak Agung sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini? Pak Agung, ini tadi kan Bapak sebagai seorang trainer, menulis di blog, kemudian banyak juga buku-bukunya gitu. Kira-kira Pak pernah nggak sih menghadapi tantangan-tantangan atau kendala-kendala? Bukan pernah lagi Bu Elis. Oh ya? Selalu. Oh ya, selalu? Selalu. Wow. Selalu. Karena setiap kali kita melangkah itu kendala pasti ada di depan. Obstacle itu pasti ada gitu. Obstacle pasti ada. Nah, kemudian bagaimana caranya kita turning obstacle into opportunity kan gitu. Obstacle kan bisa dirubah untuk hambatan itu bisa menjadi harapan. Halangan itu bisa menjadi peluang yang bagus. Nah, selalu apapun yang saya rasakan untuk saya kerjakan itu pasti akan ada obstacle itu. Nah, pertama kalau dari menulis gitu. Dari menulis. Setiap kali saya mengeluarkan sebuah buku atau tulisan, itu pro dan kontra pasti ada. Dari buku tersebut, pro dan kontra pasti ada. Di bidang training juga demikian. Di bidang training, kalau kita menyelenggarakan sebuah training, yang pertama untuk publik, kendalanya adalah tidak semua orang itu juga pasti akan menyetujui training tersebut. Jadi kendala terbesar adalah bagaimana kita bisa mendeliver satu materi, sehingga pesertanya itu ada. Oh, ini ketika mengadakan event, memastikan bahwa ada audiensnya. Oke, itu satu tantangan. Itu kendala, itu tantangan. Tantangan bagi seorang trainer ketika dia mau mengadakan event publik, itu pasti kendalanya seperti itu. Tidak serta-merta ketika mau mengumumkan satu training publik, pesertanya langsung 100, 200. Nggak selalu ya? Nggak selalu. Yang kemarin itu berkat aja gitu, kebetulan. Iya, betul. Karena pertama kali dan saya yakin bahwa Tuhan sedang menunjukkan sesuatu kepada saya bahwa ini adalah awal yang baik, kamu harus memulai yang baik. Artinya kamu harus melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu, Bu Elis. Saya pernah mengadakan satu training publik di mana pesertanya hanya 3. Pesertanya hanya 3. Ini kendala bagi saya. Lagi musim apa tuh? Biasanya kan ada tuh musim libur, anak-anak libur atau lagi pada saat apa gitu. Bukan musim libur. Jadi ada kendala marketing gitu. Ada kendala marketing ini bagi seorang trainer mesti harus disikapi dengan baik. Harus disikapi dengan memasarkan baik. Si pelatihan tersebut. Betul, gitu ya Pak? Iya, memasarkan dari pelatihan tersebut. Entah itu lewat media apapun juga, tapi ini merupakan satu kendala tersendiri. Apalagi kalau materinya belum banyak dikenal orang banyak. Mind recollection pada saat saya gulirkan pertama, orang juga masih berpikir, ini apa ya mind recollection itu? Kalau saya menggulirkan satu pelatihan dengan tajuk NLP, orang sudah banyak tahu, gitu. Hipnosis orang sudah banyak tahu. Tapi saya mengcombine beberapa dari disiplin ilmu itu menjadi mind recollection. Tentu saja saya harus menjelaskan kepada orang terlebih dahulu, apa sih mind recollection sebelum mereka datang. Nah, kendala awal-awalnya adalah pernah saya alami ketika saya sudah booking tempat, saya sudah sebar flyer, ternyata hanya 3 yang datang. Tapi tetap dijalankan Pak, dengan 3 itu. Privat lah ya mereka ya. Semi privat tuh. Dan nombok sana sini oke lah, karena ini merupakan satu proses kendala. Satu kendala yang harus kita alami. Nah, kendala-kendala itu seperti kalau kita balik lagi kepada buku gitu. Ketika saya mengeluarkan sebuah ide, tidak semua orang akan setuju. Akan ada pro, ada kontra, ada yang oke, ada yang benar-benar menolak gitu. Ini juga merupakan satu kendala bagaimana agar seorang penulis buku ini tidak terbawa emosi ketika ada yang kontra. Atau juga tidak terbawa satu euforia yang berlebihan ketika banyak yang setuju. Nah, ini hal yang menjebak sebetulnya kalau bagi seorang penulis. Ketika saya euforia bahwa banyak yang setuju, ternyata saya menganggap bahwa buku saya hebat. Tulisan saya hebat kalau ternyata banyak sekali yang setuju gitu. Ini menjebak, akhirnya saya tidak kreatif untuk menciptakan satu tulisan yang seharusnya tidak harus sama dengan tulisan sebelumnya. Nah, kalau sama, saya akan mengulangi, yang tulisan ini meledak nih. Saya ulangi lagi, artinya kan saya mengikuti pasar. Ketika saya mengikuti pasar, saya menggadaikan idealisme saya. Kalau saya menggadaikan idealisme saya ngikutin pasar, yang terjadi adalah kemerosotan dari kreativitas tersebut. Itu sama kayak film ya Pak ya, udah yang pertama laku terus sequel, ada sequel gitu ya. Oke. Itu kalau kita lihat dari sequel yang panjang itu pasti kreativitasnya
nggak ada. Lama-lama ceritanya jadi mulai membosankan. Yang mau disampaikan juga akan monoton. Gitu ya. Pak Agung, saya pernah dengar nih gitu ya, katanya Bapak pernah ketika menulis sesuatu gitu, entah di blog, entah di mana, kemudian Bapak diserang oleh seorang petinggi dan juga seorang pengacara yang lumayan terkenal, katanya begitu Pak. Boleh diceritakan, ini kayaknya banyak yang mau tahu nih. Fenomena Twitter ini, Wali. Jadi fenomena Twitter, karena buku saya novel yang berjudul Diari Pramugari ini banyak dibaca oleh pramugari seluruh Indonesia. Gitu, jadi saya dianggap sebagai bapaknya para pramugari. Jadi cukup banyak gitu kan teman-teman di sana. Nah, pada saat ada satu tweet yang sebetulnya bisa dibilang melecehkan dari sisi fungsi tugas pramugari tersebut, kemudian saya dikasih tahu oleh salah seorang pramugari, Mas, tolong lihat ada Twitter ini bla bla bla. Kemudian setelah saya lihat, saya harus bikin tulisan. Saya bukan membalasnya dalam tweet, tidak. Itu bukan bidang saya. Artinya kalau saya membalasnya hanya sekedar balas-balasan di Twitter, bukanlah. Ini bukan seperti itu gitu. Akhirnya saya bikin satu artikel tersendiri yang saya kirimkan ke harian media cetak agar orang tahu sebetulnya bahwa yang dianggap oleh si pembuat tweet ini duduk permasalahannya seperti apa sih gitu. Jadi saya bikin artikel, saya launching di media cetak agar semua orang bisa baca. Nah, ternyata dari tulisan saya tersebut, si pembuat tweet ini agak kebakaran jenggot. Kenapa agak kebakaran jenggot? Karena pramugari yang tadinya tidak berani angkat bicara, semuanya angkat bicara. Karena tahu duduk permasalahannya. Kata tahu duduk permasalahannya. Kemudian yang harus dilakukan itu seperti apa? Kalau ada pemikiran bahwa contoh sebuah handphone gitu, contoh sebuah handphone di pesawat tidak boleh diaktifkan. Ini kan karena kita sekarang di Indonesia mengacu kepada peraturan Departemen Perhubungan. Nggak bisa ditawar-tawar karena ini peraturan Departemen Perhubungan, kecuali kalau peraturannya sudah berubah. Nah, semuanya kan bisa dirubah. Dan gitu. juga demi keselamatan bersama. Betul, gitu. Iya. Orang nggak matikan handphone nanti yang jatuh satu pesawat. Iya, itu lucu. Jadi pro kontra yang terjadi di Twitter, yang tadinya saya bikin satu artikel ke media cetak, setiap orang bisa tahu duduk permasalahannya dan setiap pramugari yang mempunyai fungsi itu bisa angkat bicara karena tahu duduk permasalahannya, dan ternyata membuat kebakaran jenggot salah seorang. Karena beliau ini kan juga memang sedang mencari nama kan katanya gitu ya. Katanya dengar-dengar juga lagi mau mencalonkan diri menjadi RI 1. Ya. Gitu, Nah, itu lucunya. Ada satu hal yang lucu lagi, Bu Elis. Itu fenomena tweet ini terjadi sekitar tanggal 4-5 Juni kalau nggak salah. Tanggal 16 Juni itu saya ada launching buku. Nah, si pembuat tweet ini sempat bilang ke saya harus bertemu dan berdiskusi dengan Anda. Saya mau ajari Anda cara menulis yang sopan. Iya. Nah, kemudian saya kasih undangan resmi. Dengan senang hati kalau mau berdiskusi, saya ada acara launching buku tanggal 16 Juni. Bisa diskusi dengan saya yang banyak tentang apapun juga, tentang penulisan, tentang cara-cara apapun juga. Saya kasih undangan resmi tapi tidak menghadiri. Oh gitu, sibuk. Iya, sibuk. Oke, itu betul-betul merupakan satu tantangan yang luar biasa ya, dan kelihatannya Pak Agung nih bisa menghadapinya dengan cool gitu, dengan tenang gitu ya. Seorang sosok Agung WB ini memang orangnya tenang gitu ya. Nah, sama Bu Elis, ketika saya menulis novel Diari Pramugari ini, walaupun novel itu tercetak ulang lebih dari 20 kali, itu ada yang kontra juga. Ada yang kontra juga. Mereka sempat kemudian kirim email ke saya mencurigai bahwa saya punya misi khusus di novel ini. Saya punya misi khusus, saya dibilang bahwa saya adalah seorang agen dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan idealisme tertentu. Di mana saya sendiri nggak habis pikir gitu, kok dia bisa berpersepsi bahwa novel itu mengandung satu idealisme tertentu. Wow. Sahabat Excellent, ternyata seorang Agung WB pernah kesandung juga gitu ya. Nah, jadi apakah itu membuat seorang Agung WB menjadi kesal, marah, ataupun depresi? Setelah break, kita akan mencari tahu apa sih yang selalu membuat seorang Agung WB selalu termotivasi. Jangan kemana-mana.